Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada langkah yang paling mulia selain mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah sehingga kita bisa berselayang pandang dan beradu pandang. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam yang sangat berbahagia ini senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian butir-butiran salawat beserta salam mudah-mudahan terhatur dan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan tokoh sentral perubahan manusia yang bermulti talent, dan beliau juga telah berhasil dalam ekspansi besarnya mereformasikan gelapnya kegelapan jahiliyah sehingga menuju satu tatanan kehidupan yang penuh dengan akhlakul karimah. Semoga dengan berkat tetesan Kanjeng Barakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membawaki seluruh umat manusia menjadi manusia-manusia yang bertitul dengan titul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afa arba'an fi arba'in." Allah taala menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara yang lain. Adapun perkara yang pertama yaitu afaridahu fi taati. Allah taala menyembunyikan ridha di dalam taat. Nantinya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan ibadah yang kita kerjakan di dunia. Akan tetapi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanya saja dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan kecil apapun daripada perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi pada perbuatan yang kecil itulah mengandung ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Sayyidina Umar ketika beliau sedang mengelilingi kampung, beliau bertemu dengan seorang anak Yahudi yang pada tangan anak Yahudi tersebut terdapat seekor burung yang pada kaki burung tersebut diikat dengan seikat tali, dan kemudian beliau mendatangi anak Yahudi tersebut dan meminta untuk membeli burung yang ada pada tangan anak Yahudi tersebut. Dan setelah beliau membeli burung tersebut, beliau melepaskan kembali ke alam bebas. Jadi oleh karena itu beliau masuk ke dalam surga hanya karena menyelamatkan nyawa seekor burung, bukan karena amalan ibadah yang
yang beliau kerjakan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, apa ghadabahu fi maksiati. Allah Ta'ala menyembunyikan murka ataupun marah di dalam maksiat. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Bisa jadi pada perbuatan maksiat tersebut itulah mengandung murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu apa sirrahu fi khalqi. Allah Ta'ala menyembunyikan rahasia di dalam makhluk. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu orang yang mulia pada pandangan manusia itu mulia pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita menghina siapapun daripada manusia. Apakah dia seorang pencuri, ataupun dia seorang penjudi, bahkan seorang pemaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu pada malam harinya mereka mengucap beserta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampunkan segala dosa yang telah mereka kerjakan. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, apa mauta fi waqti. Allah Ta'ala menyembunyikan mati di dalam waktu. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pergunakanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan ubudiyah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya Allah apabila telah datang ajal seorang hamba, maka Allah tidak akan melewatkannya dan tidak akan mendahulukannya. Maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, karena kematian tidak pernah mengenal waktu. Adapun kesimpulan dari pidato saya yaitu Allah Ta'ala menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara yang lain. Perkara yang pertama yaitu apa ridhahu fi ta'ati. Allah Ta'ala menyembunyikan ridha di dalam taat. Perkara yang kedua yaitu apa ghadabahu fi maksiati. Allah Ta'ala menyembunyikan marah di dalam maksiat. Dan perkara yang ketiga yaitu apa sirrahu fi khalqi. Allah Ta'ala menyembunyikan rahasia di dalam makhluk. Dan perkara yang terakhir yaitu apa mauta fi waqti. Allah Ta'ala menyembunyikan mati di dalam waktu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Pat pinil yang hana mirah, pat penirah yang hana baju. Patna kata-kata yang salah hana bawai nabak duduk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.